Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan membaca kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah. Kitab judulnya Jalan Golongan Selamat dan Jalan Golongan yang mendapat pertolongan dari Allah. Istilah jalan selamat atau firqah najiyah adalah istilah yang diambil dari hadis, di mana Rasulullah menyebutkan perpecahan umat, lalu Nabi menyebutkan yang selamat hanya satu, maka diistilahkan dengan al-firqah an-najiyah. Adapun juga Ta'ifatul Mansurah diambil juga dari hadis ketika Nabi SAW bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqq mansurina. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku, kata Rasulullah, yang dhahirina 'alal haqq, yang dia dimenangkan membela kebenaran, lalu mansurin, ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diistilahkan dengan At-Ta'ifah Al-Mansurah, kelompok yang mendapat pertolongan. Jadi intinya mereka itu adalah ahli sunnah wal jamaah, orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW dan berjamaah di atas kebenaran. Yang mereka berkumpul bersatu di atas kebenaran. Karena banyak di antara saudara-saudara kita, di antara kaum muslimin yang bersatunya di atas golongan, walaupun masalah pemahaman tidak dipermasalahkan. Nah, ini keliru. Karena hakikat persatuan itu pada jemaah sekalian, hakikat persatuan di atas Alkitab, di atas as-sunnah, di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillah, yakni berpegang teguhlah kalian, maknanya bersatulah kalian di atas kitabullah. Baik. Kita melanjutkan definisi dari Minhaj Al-Firqah Najiyah. Pembahasan yang lalu Firqah Najiyah atau belum selesai? Masuk bab 2. Ya. Berarti Minhaj Al-Firqati An-Najiyah, jalan golongan yang selamat. Di poin ini mu'allif menjelaskan bagaimana supaya kita masuk kepada kelompok dan kita termasuk di antara kelompok yang selamat. Jadi di sini dijelaskan metodenya, jalannya. Kalau yang pertama disebutkan siapa yang dimaksud dengan al-firqah najiyah, yang intinya mereka orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Nah sekarang minhaj, jalan golongan yang selamat. Al-awwal, yang pertama, al-firqatu an-najiyah. Al-firqah apa artinya kemarin? Al-firqah golongan. Kalau furqah perpecahan, ya. At-ta'ifah dengan al-firqah itu sama maknanya. At-ta'ifah dengan al-firqah itu sama. Adapun al-furqah maknanya perpecahan. Al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Dia adalah allati taltazimu minhajar rasul. Dia adalah yang taltazim, dia yang beriltizam, dia yang mengikuti, atau dia yang berpegang. Jadi taltazim itu maknanya banyak maknanya. Dia yang berpegang, dia yang berjalan, atau taltazim dia yang beriltizam, yakni dia yang menetapi
Itu sama maknanya. Nah, minhaj metode jalannya Rasul yaitu Muhammad di sini. Rasul di sini maknanya bukan para rasul, tapi seorang rasul yang maksud di sini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi hayatihi, pada kehidupannya. Maksud kehidupan yakni kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minhaja ashabihi min ba'dihi, dan jalannya para sahabatnya min ba'dihi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam tiada. Nah, wa huwa al-Qur'anul Karim alladzi anzalahu Allahu ala rasulih, yaitu Al-Qur'anul Karim yang Allah telah menurunkannya kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Al-Qur'an Allah telah menurunkannya, berarti maknanya Allahnya di atas. Karena maknanya Allah menurunkan. Jadi dalil-dalil yang menunjukkan keberadaan Allah, Allah berada di atas dan Allah maha tinggi, zat Allah, sifat Allah, memiliki sifat disebut al-ulu, ketinggian Allah Azza wa Jalla, itu ditetapkan berdasarkan dalil-dalil yang menunjukkan sesuatu turun dari Allah seperti Al-Quran, atau menunjukkan sesuatu naik. Bahkan Isra Mi'raj saja itu menunjukkan Allahnya di mana? Di atas. Isra Mi'raj, Nabi naik ke langit, ya, melewati langit pertama, kedua, sampai langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha. Itu kan menunjukkan Allah di atas. Nah, wa bayannahu li sahabatihi, dan Rasulullah telah menjelaskan dalil Al-Quran tersebut kepada para sahabatnya fi ahadithihi as-sahihah, pada hadis-hadis yang sahih. Yani ketika Rasul telah tiada, para sahabat juga nanti telah tiada atau sekarang sudah tiada, maka yang menjadi pegangan kita agar kita menjadi golongan yang selamat adalah Al-Quran, kemudian hadis-hadis Rasulullah SAW. Namun dengan syarat hadis itu harus yang sahih. Karena kalau hadis, ya, karena diriwayatkan dengan metode periwayatan dan ada yang diriwayatkan oleh satu orang saja, dua orang saja, beda dengan Al-Quran, maka secara otomatis kalau hadis terkena di dalamnya ada yang tidak sahih, bahkan ada yang memalsukannya. Namun walaupun demikian berjamaah, ya, tetap Allah menjaga agama ini dengan akan membongkar setiap pemalsu hadis. Karena Allah telah komitmen bahwasanya telah menjamin, Allah akan menjaga wahyu ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi kalau Quran, kenapa tidak ada istilah Quran palsu? Karena Al-Quran metode periwayatannya secara mutawatir, yang diriwayatkan oleh orang banyak, yang orang banyak itu mustahil mereka sepakat untuk berdusta. Hadis pun ada yang mutawatir, namun kalau hadis tidak semua hadis mutawatir. Diriwayatkan oleh orang banyak, yang orang banyak ini mereka mustahil sepakat untuk berdusta. Misalnya mutawatir itu begini, misalnya ada kabar di Mekah, banjir misalnya, Ka'bah banjir, lalu jemaah haji pada pulang. Nah, jemaah haji kan ada yang di Sumatera, di Jawa, di mana. Nah, kalau kita tanya kabar ini kepada orang Sumatera, orang Jawa, orang Sulawesi, orang Papua, atau mungkin orang Malaysia, itu nanti jawaban mereka bagaimana? Jawaban mereka sama. Nah, itu namanya mutawatir. Jadi tidak mungkin lagi dusta, karena tidak mungkin orang Sumatera kerjasama dengan orang Sulawesi untuk berdusta menyatakan bahwa Ka'bah banjir. Nah, itu mutawatir namanya. Adapun kalau selain mutawatir, nah ini dalam istilah hadis ada yang disebut dengan mutawatir, itu lawannya adalah ahad namanya. Jadi ditinjau dari bagaimana cara kabar itu sampai kepada kita, ada yang mutawatir, ada yang ahad dalam ilmu periwayatannya, dalam ilmu hadis yang kita maksud. Nah, jadi ada yang disebut mutawatir, ada yang disebut dengan ahad. Kalau mutawatir tadi dia, ini suatu yang diriwayatkan oleh banyak rawi periwayat, oleh banyak yang meriwayatkan, yang mereka mustahil, ya, bersepakat untuk berdusta. Ya kan? Seperti tadi, mustahil orang Sumatera
membuat kesepakatan, apalagi jemaah haji demikian banyaknya. Ya. Namun kok beritanya sama? Gitu kan. Itu mutawatir. Adapun ahad artinya ya berarti lawan dari mutawatir, yaitu periwayatan hadis yang tidak sampai kepada derajat apa? Mutawatir. Hadis ahad ini yang tidak sampai derajat mutawatir ada 3 macam. Pertama disebut dengan hadis fard. Hadis fard namanya, al-fard. Al-fard pakai dal, al-fardu. Al-fard artinya satu orang, menyendiri, jadi satu orang. Ini hadis yang diriwayatkan oleh satu orang. Maksud satu orang itu gini, seperti hadis innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Hadis itu kan masyhur, itu terkenal, ya, dan sahih. Hadis itu ikhwan fillah jazakumullah, walaupun nanti yang meriwayatkan banyak, misalnya dari golongan tabi'in banyak, tabi'in tambah banyak, terus banyak yang mencatat hadis. Namun itu hadis sumbernya satu orang saja, itu Umar bin Khattab. Satu orang saja. Jadi ditinjau dari sahabatnya ini. Jadi sahabat yang meriwayatkan hadis ini cuma satu orang saja, itu Umar bin Khattab. Maka hadis innamal ini adalah termasuk hadis apa? Hadis ahad, namun jenisnya apa? Fard. Yang kedua hadis aziz namanya, diriwayatkan oleh 2 orang. Misalnya seperti tadi Umar misalnya sama Abu Hurairah saja. Walaupun ke bawahnya banyak. Walaupun ke bawahnya, yakni yang mengambil dari Umar dan Abu Hurairah itu banyak misalnya. Tambah banyak ke bawahnya lagi, tambah banyak, tambah sampai dicatat oleh para ulama hadis, tetap enggak peduli. Karena yang meriwayatkan dari Nabi cuma berapa orang tadi? 2, itu aziz. Dan yang ketiga hadis masyhur. Hadis ahad yang jenisnya disebut hadis masyhur. Apa itu hadis masyhur? Hadis yang diriwayatkan oleh berapa orang? Berapa kira-kira? 3. Nah, berarti mutawatir itu lebih dari berapa? Dari 3, banyak. Jadi 1, 2 sampai 3 saja itu istilahnya apa? Fard, aziz, dan masyhur. Yang fard, aziz, masyhur ini dinamakan hadis ahad. Nah, orang Mu'tazilah, dan ini kelompok sesat ya, mereka nggak mau menerima hadis ahad dalam perkara, kata mereka, akidah. Dalam perkara akidah. Oleh karena itu mereka banyak menolak, banyak mengingkari banyak masalah-masalah akidah dengan sebab katanya dia hadisnya ahad. Itu dia yang maksud. Kenapa? Karena hadis ahad itu kata mereka tidak menunjukkan keyakinan. 1 orang, 2 orang, cuma 3 orang. Beda dengan mutawatir. Ini pemahaman yang keliru ya jemaah. Kenapa keliru? Karena hadis kalau sudah sahih, walaupun 1 orang, walaupun 2 orang, nggak peduli. Kalau sudah sahih dari Nabi datangnya, maka wajib kita imani dan wajib kita terapkan baik dalam akidah ataupun dalam selain akidah. Oleh karena itu istilah ini untuk akidah harus mutawatir. Kalau selain akidah, ya tidak boleh hadis ahad misalnya. Istilah ungkapan ini memang tidak dikenal oleh para ulama ahli sunnah. Justru dia muncul dari orang-orang Mu'tazilah. Ya, oleh karena itu para jemaah sekalian, kita ahli sunnah dalam berprinsip ya, tidak membedakan antara hadis mutawatir dengan hadis ahad. Selama sahih wajib kita untuk mengimani dan menerapkan pada seluruh bagian agama ini, baik masalah akidah ataupun masalah ibadah. Ini prinsip ya. Jadi tidak mengenal istilah hadis mutawatir untuk akidah, hadis ahad untuk selain akidah. Kita katakan semua hadis baik mutawatir atau ahad wajib untuk kita imani dan kita amalkan baik dalam akidah ataupun dalam masalah ibadah. Baik, jadi hadis yang sahih, hadis yang terpenuhi syarat-syarat kesahihan, dan itu nanti ada di ilmu namanya ilmu mustalah hadis. Wa amara al-muslimina, dan Rasulullah memerintahkan kaum muslimin bitamassuki bihima, untuk berpegang dengan keduanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis-hadis yang sahih. Jadi istilah sunnah itu kemarin sudah kita bahas. Kalau menurut ulama ahli hadis, istilah sunnah ya hadis atau sinonim dari kata hadis atau istilah hadis. Sunnah menurut ulama fikih lain lagi.
Sebagaimana juga sunnah menurut ulama usul lain lagi pula maknanya. Jadi harus kita simpulkan, sunnah itu memiliki dua makna, makna khusus dan makna umum. Kalau makna umum, sunnah yakni petunjuk Nabi. Sunnah dengan makna umum petunjuk Nabi. Atau sunnah dengan makna umum adalah Islam itu sendiri. Ya. Jadi sunnah dengan makna umum apa? Islam, syariat itu sendiri. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, as-sunnah hiya asy-syari'atu allati syara'aha Allah min ad-din. Sunnah artinya syariat yang Allah syariatkan berupa agama ini, baik masalah akidah ataupun masalah ibadah. Artinya sunnah adalah Islam itu sendiri. Oleh karena itu Imam Al-Barbahari mengatakan apa? I'lamu anna sunnata hiya al-Islam wal Islam huwa sunnah. Ketahuilah bahwasanya yang dimaksud dengan sunnah adalah Islam dan Islam adalah sunnah. Ini maknanya sunnah dengan makna umum. Petunjuk Nabi dan para sahabat, Islam yang hak, Islam yang benar, syariat yang Allah syariatkan melalui Nabi SAW. Adapun sunnah dengan makna umum, nah ditinjau dari 4 peninjauan tadi. Menurut ulama fikih, menurut ulama usul, menurut ulama hadis, dan menurut ulama akidah. Berbeda maknanya. Kalau menurut ulama hadis apa sunnah itu? Ya hadis, yaitu ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin. Ini apa-apa yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan beliau atau perbuatan beliau atau takrir persetujuan beliau atau apa lagi sifat beliau. Ini sudah kita bahas pertemuan yang lalu. Ya, jadi tidak diulang lagi. Baik ya. Wa amara muslimin, dan amara telah memerintahkan. Siapa yang dimaksud di sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin, kepada kita, bitamassuki, untuk bertamassuk. Apa tamassuk? Berpegang teguh. Bihima, kepada keduanya, itu Alkitab dan As-Sunnah. Faqala, beliau bersabda, maka beliau Rasulullah bersabda, taraktu fikum syai'aini. Taraktu, aku telah meninggalkan, fikum, bagi kalian, syai'aini, 2 perkara, lan tadillu ba'dahuma, yang kalian tidak akan tersesat, ya, ba'dahuma, setelah keduanya, yakni setelah kalian berpegang kepada keduanya. Apa yang dimaksud keduanya? Kitaballahi was sunnati. Kitabullah dan sunnah. Maka perhatikan di sini para jamaah sekalian. Perhatikan di sini. Nabi mengatakan lan tadhillu, tidak akan tersesat. Ya. Maka berarti makna dari hadis ini bahwa di antara keutamaan berpegang teguh dengan Alkitab dan As-Sunnah, Sunnah Nabi yani, adalah dijamin terhindar dari kesesatan. Karena Nabi menjamin falan tadhillu. Ya. Oleh karena itu coba perhatikan sekarang kesesatan yang ada sekarang yang muncul di tengah-tengah lingkungan kita. Kita tidak akan mengatakan sesatnya Yahudi Nasrani, jemaah. Ini bukan pembahasan kita. Yang dimaksud sesat di sini orang Islam. Perhatikan ya. Yang dimaksud perpecahan juga orang Islam yang dimaksud oleh Nabi di sini. Seperti Nabi berwasiat dalam hadis yang lalu di bab yang pertama, ya, man ya'ish minkum ba'di fasara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup sepeninggalku dia akan mendapati perselisihan yang banyak. Itu maksudnya siapa yang dimaksud berjamaah? Perselisihan yang banyak. Umat Islam. Kita jangan bicara Yahudi Nasrani, enggak dibahas di sini. Karena dia sudah jelas ahli neraka gitu. Dan yang dimaksudnya umat Islam. Demikian pula ketika Nabi mengatakan wasataftariqu ummati ala 73 firqah, dan akan berpecah umatku. Nabi menyebutkan juga Yahudi Nasrani, namun menyebutkan setelah itu umatku, ini umat Islam. Maka demikian pula Nabi menjamin tidak sesat di sini umat Islam. Berarti maknanya umat Islam yang tidak berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, bukan pengakuan. Kalau pengakuan semua orang, nggak ada umat Islam yang ngaku saya bukan Quran Sunnah, nggak ada, mustahil. Apa ada umat Islam saya berpegang dengan Injil atau Taurat atau Zabur atau Weda atau kitab Hindu, nggak mungkin. Semua umat Islam ngakunya, kalau ditanya pegangannya apa? Quran dan Sunnah. Semua, hatta orang Syiah sekalipun, Quran dan hadis.
Walaupun mereka menolak hadis-hadis dari kalangan ahli sunnah. Dan orang Syiah nggak mau disebut ahli sunnah, maunya disebut Syiah. Kita disebut sunnah atau sunni. Ya. Namun tetap mereka berdalil katanya apa? Quran dan sunnah. Nah, jadi yang dimaksud sesat di sini tidak akan tersesat umat Islam. Nah, kalau kita perhatikan sekarang, kebanyakan kesesatan yang terjadi adalah sebabnya karena tidak betul-betul berpegang dengan Alkitab. Contoh sekarang nanti di Desember, umat Islam banyak yang ikut merayakan perayaan tahun baru, Natal dan semisalnya, karena tidak berpegang dengan Alkitab. Kalau dia berpegang dengan kita, mau dia baca misalnya Allah berfirman, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Kalau dia hayati saja ayat ini sesuai dengan pemahaman yang benar, tidak akan mungkin dia. Hatta demi Allah, saking bencinya dengan perayaan itu, dia tidak akan keluar di malam tersebut. Saking bencinya, karena Allah telah berfirman, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara." Yahudi Nasrani tidak akan pernah ridha, tidak akan pernah rela sehingga kalian hatta tattabi'a, kalian mengikuti milah. Milah itu maksudnya apa? Cuma pemahaman agama. Ya. Oleh karena itu mereka menyerang kita kaum muslimin itu dari sisi apa? Dari sisi pemahaman agama, dirusak akidah kaum muslimin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ada acara apa Natal itu katanya kan suka pakai Sinterklas, tahu jangan ini? Yang suka pakai peci gitu. Nah, pas acara waktu itu mau dimulai ternyata terlambat. Pas ditanya mana ini Sinterklasnya mana, ternyata dibilang Sinterklasnya lagi sholat asar dulu. Jangan sampai gitu loh jangan. Jadi yang kadang yang main acara kekufuran itu ya umat Islam. Kadang aneh bin ajaib, yang lebih heboh itu bukan orang Nasraninya, kadang umat Islam. Umat Islamnya ribut beli trompet, ribut beli macam-macam. Ya. Kadang sudah sampai nggak bisa tidur itu ingin malam tahun baru itu. Nah, ini menunjukkan kesesatan terjadi karena memang tidak benar-benar berpegang dengan Alkitab. Apalagi dengan sunnah Nabi SAW yang kata Nabi, la tattabi'una sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan benar-benar mengikuti. Nabi sebutkan dengan penekanan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kata Nabi, sungguh kalian benar-benar akan mengikuti tata cara orang sebelum kalian, syibran bi syibrin, sejengkal demi sejengkal, wa dhira'an bi dhira'in, sa'asta demi sa'asta, hatta law dakhulu juhra dhabbin lataba'tumuh, sampai kalau mereka umat sebelum kalian itu masuk ke lubang dhab sekalipun, maka kalian pasti akan mengikutinya, katanya. Lubang dhab itu cuma kenapa diibaratkan dhab ya? Kadal Arab. Ya, bukan kadal Arab apa? Kadal gurun. Ini saya kadang-kadang terbawa ucapan istilah kadal Arab dengan banyak yang menghina kepada Wahabi dengan sebut ente katanya kadal Arab. Si kita terbawa. Bukan kadal gurun. Ya. Itu lubangnya kecil cuma. Dan ingat, dob itu makanannya adalah rumput ya. Beda dengan biawak. Maka sebenarnya kalau biawak haram, kalau dob halal. Sebagaimana takrir Nabi terhadap Khalid bin Walid pada saat dijamu oleh Maimunah, dulu sudah kita bahas. Oleh karena itu, akhwan bin azakumullah, kata Nabi, kalian pasti akan mengikutinya dan menunjukkan hatta lubangnya kecil sekalipun. Artinya hatta perilaku mereka itu sangat aneh sekalipun, nggak masuk akal sekalipun, kita umat Islam katanya akan ikut. Coba rambut dicat loh, wajah dicat ya, tatoan, anting ini dicat juga, ini kayak kapas. Itu kan nggak mustahil. Kok tapi bisa ngikut, kenapa? Itu dia. Apalagi subhanallah dengan tata cara ibadah yang memang disukai gitu. Seperti nyanyi, ibadah pakai nyanyian. Itu kan budaya orang-orang Islam, namun diikuti oleh kaum muslim. Wa sadaqa Rasulullah. Dan benarlah Rasul ketika ditanya, "Ayyahud wa Nasara ya Rasulullah?" Apakah yang dimaksud Yahudi Nasrani? Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi pun mengatakan, "Faman."
siapa lagi kalau bukan mereka, kata Rasulullah. Baik ya. Jadi ini faedah yang luar biasa dari hadis ini. Artinya ketika Nabi mengatakan taraktu fikum syai'aini, dalam riwayat yang lain amraini ma in tamassaktum bihima falan tadiru abadan. Gitu. Maka seandainya kalian berpegang dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat selamanya. Dalam ayat ini demikian. Nah, ini menunjukkan ini adalah solusi agar tidak tersesat, berpegang teguh dengan Alkitab dan As-Sunnah. Walan yatafarraqa hatta yarida 'alayya al-hawd. Kemudian kata Nabi apa? Walan yatafarraqa hatta yarida 'alayya al-hawd. Dan tidak akan berpisah keduanya. Yani Al-Quran dengan Sunnah gak mungkin bisa terpisah, sehingga keduanya mendatangimu di telaga. Ya. Artinya pada jamaah orang yang berpegang dengan Sunnah, juga ada orang yang akan mendapat jaminan dijamu oleh Rasulullah di telaga. Sebab Nabi mengatakan, ya, kata Nabi kepada kita di umatnya, beliau mengatakan faratukum 'alal hawd. Aku tunggu kalian, kata Rasulullah, di telaga. Subhanallah. Ini Rasul akan menjamu umatnya di telaga. Ya. Dan ternyata ketika ada kaum yang diusir dari telaga, bahkan Rasul sampai seolah-olah bukan protes, seolah-olah bertanya. Rasul seolah-olah bertanya, apa kata Nabi SAW ketika kaum diusir dari telaga, dan Nabi tahu dari tanda-tandanya bahwa itu adalah umatnya. Ya. Dan tidak mungkin ada umat lain yang minum kepada telaga Nabi. Tidak mungkin. Umat, jadi setiap Nabi memiliki telaga cuma. Dan setiap umat akan minum di telaga Nabinya masing-masing. Itu hadis yang sahih, ya, bahwa likulli nabi haud. Setiap Nabi memang punya telaga. Nah, yang terusir berarti jelas umat siapa? Umat Nabi Muhammad SAW. Ketika terusir tersebut, Nabi bertanya, ya Rabbi, ummati, ummati. Dalam lafaz ashabi, ashabi. Ya Allah, dia sahabatku, dia umatku. Lalu apa disebut? Dijawab, innaka la tadri. Perhatikan coba, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Engkau enggak tahu Muhammad. Engkau enggak tahu Muhammad apa yang diada-adakan oleh umatmu itu sepeninggalmu. Maka di sini orang yang mengada-ada dalam agama berarti keluar dari berpegang dengan kitab Allah dan Sunnah Rasul. Jelas orang yang berbuat bid'ah, mengada-ada dalam agama berarti tidak berpegang dengan apa? Kitab Allah dan Sunnah Rasul. Maka wajar. Sehingga dalam hadis ini, yang berpegang dengan kitab Allah, Sunnah Rasul berarti menegakkan sunnah, dia akan dijamu di telaga. Sebaliknya, yang tidak berpegang berarti jatuh kepada apa? Kalau tidak berpegang dengan sunnah, dia kepada bid'ah berarti. Maka dia akan terusir dari telaga. Berarti para jemaah, metode golongan selamat dalam beragama adalah ini dia. Pertama apa? Berpegang dengan Alkitab dan As-Sunnah. Maka selalu rewel, ya. Orang yang menempuh jalan golongan selamat ini selalu rewel ya dalam beribadah. Harus punya dasar. Tidak mau beribadah dengan mengikuti perasaan atau dikira-kira atau seberapa banyaknya orang, ramainya orang melakukan. Tidak mau mereka. Tapi rewel, mana ada dasarnya dari Al-Quran, ada sunnahnya dari Nabi SAW, atau ada minimal dari para sahabat yang melakukan, baru dia akan melakukannya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua sekarang, al-thaniyah, al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat dalam menempuh jalan keselamatan dalam beragama. Ta'udu ila kalamillahi wa rasulihi, kembali kepada kalamullah. Apa maksud kalamullah? Al-Quran. Nah, akidah ahli sunnah menyatakan kalau Al-Quran adalah kalamullah. Apa ada yang berkeyakinan kalau Al-Quran bukan kalamullah? Ya ada, yaitu kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah. Kelompok apa yang tidak menyatakan Quran kalamullah, yakni Quran adalah makhluk. Kelompok apa namanya? Jahmiyah dan Mu'tazilah. Kalau Asy'ariyah bagaimana? Kalau Asy'ariyah meyakini Al-Quran itu kalamullah, namun kalamnya itu makna. Jadi menurut Asy'ariyah Allah itu berbicara
berfirman tidak terdengar suara, nggak ada suaranya, tapi al-kalam binafsihi. Jadi kalam Allah itu binafsihi, pada dirinya, jadi hanya makna. Nanti yang mengungkapkan siapa? Makna, jadi sekedar makna. Nanti yang mengungkapkannya siapa? Di antara mereka khilaf. Ada yang mengatakan Jibril, ada yang mengatakan Nabi Muhammad. Jadi seolah-olah Allah mengilhamkan kepada Jibril untuk mengungkapkan apa yang ada pada makna yang ingin dalam hati Allah itu ingin diungkapkan. Berarti ikhwan, hakikatnya Al-Quran berarti bukan kalam Allah berarti, karena hanya makna. Tapi kalam siapa katanya? Jibril. Kalau kita tidak, hurufnya, kalimatnya, hurufnya, kalimatnya, semuanya adalah dia kalam Allah, bukan kalam Jibril, bukan kalam Muhammad. Namun Allah sampaikan kepada Jibril dan Jibril mendengar suara, bahkan malaikat, ya, termasuk Nabi Musa alaihissalam. Jadi wajib untuk ketahui, nanti insya Allah ada pembahasan akidah. Ahli sunnah wajib meyakini bahwa kalam Allah itu kalam yang masmu'un bisautin, terdengar, ada suaranya. Dan semua makhluk diajak bicara, jawab tidak. Tidak semua makhluk diajak bicara oleh Allah. Para malaikat, nah, ada lagi malaikat pun diantaranya Jibril. Para nabi juga, tidak semua para nabi diajak bicara oleh Allah. Yang dikenal diajak bicara siapa? Nabi Musa yang digelari dengan Karimur Rahman. Taib, kenapa jemaah? Bukankah Nabi Muhammad diajak bicara juga oleh Allah? Diajak bicara saat beliau Isra Mi'raj. Jadi diajak bicara langsung, ya. Nah, karena Allah menurunkan wahyu itu melalui malaikat Jibril. Kadang Jibril langsung berbicara, atau kadang melalui hijab, kadang macam-macam caranya. Namun Allah tidak setiap makhluk diajaknya bicara. Di antara Rasulnya tidak. Di antaranya Nabi Musa digelari bahkan Kalimur Rahman. Bahkan Allah berfirman, wa kalamallaha Musa, atau wa kalamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara kepada Musa sebenar-benar pembicaraan. Ini betul-betul terdengar pembicaraan. Tapi pertanyaannya jemaah, jadi sebuah faedah ilmu, pertanyaannya, kenapa Nabi Musa yang digelari Kalimur Rahman? Kenapa Nabi Muhammad kok tidak? Dari sisi mana ini? Jelas pertanyaannya. Padahal Nabi Muhammad pun terus Nabi Muhammad juga lebih mulia dari Nabi Musa. Nabi Muhammad lebih mulia dari Nabi Musa. Nabi Muhammad diajak bicara oleh Allah ketika Isra Mi'raj, secara langsung. Cuman kenapa kok cuma Nabi Musa yang digelari dengan Kalimur Rahman? Minimal ada dua sisi jawaban cuma. Jawaban yang pertama, kalau Nabi Muhammad tidak digelari Kalimur Rahman atau Kalimullah, ya, sebagaimana Khalilullah tidak digelari kepada Nabi Muhammad, tapi yang digelari adalah Ibrahim. Karena Nabi Muhammad saking banyaknya keutamaan, banyaknya mukjizat, ya kan. Kalau Nabi Musa kan sedikit, Nabi-Nabi lain sedikit, sehingga dengan yang masyhur itu atau dengan keutamaan itu sehingga dia dijuluki. Tapi Nabi Muhammad banyak sekali. Misalnya kalau masalah, bahkan hampir Nabi Muhammad memilikinya, menyembuhkan orang sakit, ya kan? Bagaimana Ali bin Abi Thalib diludahi oleh Nabi. Tapi ini jangan dipraktekkan bagi antum tentunya, kalau ludah antum. Kalau ludahnya Nabi SAW barokah, kalau ludah kita bakteria. Intinya mukjizat Nabi, coba apa yang lain, Nabi-Nabi yang lain, ya, hampir memilikinya Nabi Muhammad. Bahkan ada kitab khusus Dalailun Nubuwah, kitab tentang mukjizat Nabi Muhammad. Itu sampai dihitung oleh para ulama ada sekitar 1000 mukjizat. Adapun nabi-nabi lain hanya beberapa saja. Nabi Musa digelar dengan 9 ayat, 9 mukjizat Nabi Musa. Baik, itu yang pertama. Yang kedua berjamaah, kenapa Nabi Musa yang masyhur diajak bicara oleh Allah atau Kalimur Rahman? Jawabannya, karena Nabi Musa diajak bicara oleh Allah adalah saat beliau di dunia dan menunjukkan kemanusiaannya. Jadi seolah-olah lebih ajaib gitu. Adapun Nabi Muhammad diajak bicara Allah bukan di dunia, tapi di mana? Di mana?
di langit sana. Adapun Nabi Musa di dunia terdengar langsung oleh Nabi Musa dalam keadaan terjaga. Nabi Musanya dalam posisi bukan sebagai makhluk yang sedang aneh, tapi makhluk tabiat sebagaimana manusia biasa. Maka disitulah akhirnya Nabi Musa dikenal dengan istilah Kalimur Rahman. Baik ya? Itu yang maksud dengan kalamullah. Jadi Al-Quran menurut Ahlussunnah kalamullah munazzalun ghairu makhluqin, diturunkan dari Allah dan bukan makhluk ya. Terus ta'udu ila kalamillahi wa rasulihi, dan juga kembali kepada rasulnya. Maksud kepada kalamullah, kepada Al-Quran, kepada rasulnya manusia, kepada apa? Kepada sunnah, kepada hadis. Kapan kembali kepada Quran dan sunnah rasulnya? Hina tanazu'i, ketika mereka tanazu'. Hina, ketika. At-tanazu' apa? Apa tanazu'? An-niza', perselisihan. Jadi niza itu jangan dinamai anak misalnya, namanya siapa nak? Namanya niza'. Wah, jelek itu, perselisihan. Wal ikhtilaf, dan perpecahan atau perselisihan itu ikhtilaf, tanazzu ketika coba Pak. Susah nih bahasa Indonesia ini, Masya Allah. Bahasa Arab ini luar biasa, kosakatanya banyak. Kalau menurut kita tanazzu dan ikhtilaf ya mirip-mirip sama. Tapi coba apa bedanya? Kalau ikhtilaf jelas berselisih. Kalau tanazzu ketika berbeda pendapat. Tapi tanazzu itu niza, saling mempertahankan, itu apa namanya? Saling mempertahankan hak, niza. Apa? Ketika berdebat. Berselisih, kata lain berselisih apa dalam bahasa Indonesia? Masa cuma punya satu berselisih? Cekcok. Nah, cekcok itu loh. Cuman bahasa yang pas apa? Cekcok, masa cekcok? Ketika wis cekcok itu wis pas. Apa? Wis ketika cekcok dan berselisih. Cuman kurang sopan ya cekcoknya. Apa? Wis ketika cekcok dan berselisih, amalan sebagai bentuk pengamalan biqaulihi ta'ala, terhadap firman Allah Ta'ala. Fa in tanaza'tum, Allah berfirman apa di surah An-Nisa. Di kitab kita ini kelemahannya tidak ada nomor ayat ya, hanya disebut An-Nisa saja. Ada ini? Enggak, di kitab Arabnya, antum ya gimana? Ya. Di kitab Arabnya enggak. Baik, enggak masalah. An-Nisa ayat berapa nih? 59. 59. Fa in tanaza'tum, maka jika kalian berselisih. Apa terjemahan di sana? Berselisih. Nah, padahal yang pas tadi apa? Cekcok. Ya cekcok. Beda pendapat boleh ya. Fi syai'in, pada sesuatu apapun. Perhatikan syai'in. Syai'in ini nakirah yang menunjukkan keumuman. Jadi apapun, baik dalam urusan dunia, urusan agama, sama. Kembalikan. Farudduhu, maka kembalikanlah dia ilallahi war rasul, kepada Allah dan Rasul. Yani kepada Al-Quran dan As-Sunnah. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Perhatikan lafaz in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian memang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ada dua faedah di sini. Satu, faedahnya in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Apa faedah yang pertama dari lafaz in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir? Yang pertama, orang yang tidak mengembalikan ketika perselisihan terjadi kepada Quran dan Sunnah, maka ini bukan sifat orang beriman. Bukan sifat orang beriman. Yang mengembalikan ketika terjadi perselisihan kepada Quran dan Sunnah, maka itu alamat yang beriman dia kepada Allah dan hari akhir. Faedah yang kedua cuma, ketika Allah menggandengkan in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, digandengkannya iman kepada Allah dan apa?
Hari akhir menunjukkan iman kepada hari akhir memiliki kedudukan yang tinggi. Dalam banyak ayat, dalam banyak hadis, Nabi pun menggandengkan. Seperti apa contohnya? Dalam hadis, siapa yang bisa dapat? Siapa yang bisa dari hadis? Kalau ayat Quran ini, dalam hadis contohnya apa? Jadi Allah, Nabi menggandengkan iman kepada Allah dan hari akhir. Dalam hadis seperti apa? Contoh memuliakan tamu apa hadisnya? La man kana yu'minu billahi wal malaika atau wal yaumil akhir. Wal yaumil akhir. Jadi digandengkan iman kepada Allah dan hari akhir dalam hadis itu juga menunjukkan apa? Agungnya keimanan kepada hari akhir. Nah, oleh karena itu kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Ya. Fala yu'dhi jirana. Jangan ganggu tetangganya, maka muliakan tamunya. Terus faedahnya juga dari hadis tadi jemaah. Nabi mengatakan iman kepada Allah dan hari akhir, lalu Nabi sebutkan akhlak kepada manusia. Ini menunjukkan yang namanya akidah, yang namanya tauhid tidak bisa dibedakan, dipisahkan dengan akhlak. Akhlak. Ada orang mengatakan asing penting tauhid. Terus akhlak kepada tetangga enggak penting. Lah coba. Nabi gandengkan iman kepada Allah yakni tauhid dengan memuliakan tamu, dengan berbaik kepada tetangga. Ini kan menunjukkan berarti akhlak tidak bisa dipisahkan dengan akidah. Jadi boleh kalau kita katakan orang yang akhlaknya buruk menunjukkan akidahnya tidak sempurna. Tidak sempurna coba. Maka tidak boleh mengatakan yang penting akidah. Lah, akhlak. Oleh karena itu juga ada seorang wanita yang masuk neraka. Kata Nabi, ketika disebutkan wanita yang rajin ibadah, rajin sholat malam, rajin tahajud, rajin puasa siang harinya, namun suka mengganggu, menyakiti tetangganya, kata Nabi, la khaira fiha hiya finnar. Kata Nabi, wanita itu tidak baik, dia di neraka, jadi terancam dengan neraka. Maka mohon diperhatikan ya, ramahnya kita. Ini akhlak kepada manusia. Dan akhlak kepada manusia itu para jemaah adalah apabila tercakup padanya 3 perkara. Orang disebut berakhlak kepada manusia itu apabila mencakup berapa perkara? 3 perkara. Apa yang pertama jemaah? Yang pertama badlun nazar. Badlun nazar, memberikan, mencurahkan, yakni bantuan. Ya, mencurahkan bantuan. Seperti membantu dengan tenaga kita atau dengan harta kita. Ya. Bantuan, meminjamkan uang kepada tetangga, membantu tetangga, menolong orang, termasuk hal sepele, ngangkat barangnya orang, nyebrangkan orang, ya. Itu yang pertama. Yang kedua cuma kaful adza. Kaful adza. Artinya apa? Kaful adza, menahan tidak mengganggu orang lain. Menahan diri tidak mengganggu orang, baik dengan mulut kita, apalagi dengan badan kita. Makanya kata Nabi, Islam yang baik itu adalah man salimal muslimuna bilisanihi wa yadihi, atau min lisanihi wa yadihi. Itu orang yang orang lain selamat dari gangguan apanya? Lisannya dan tangannya. Terus ini nggak cukup, suka bantu orang, tidak pernah nyakitin orang, belum cukup disebut sebagai orang berakhlak yang baik. Selama belum ada yang ketiga, yaitu tolaqatul wajah, yakni wajah berseri. Karena orang kan banyak mungkin orang yang suka nolong namun nggak pernah senyum. Ketemu orang kayaknya angker saja, tetap aja nggak dikatakan berakhlak, ya? Atau senyum saja, nggak pernah bantu, senyum saja. Tidak, maka 3 ini. Apa 3 ini tadi? Yang pertama apa? Mencurahkan bantuan. Yang kedua, menahan tidak mengganggu orang lain. Yang ketiga, wajah berseri. Maka Nabi mengatakan, tabassamu kali wajhi akhik sadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah juga. Subhanallah. Apakah
Senyum pun sudah menjadi sulit untuk kita berikan kepada orang. Ya, kita juga, antum juga senang kalau lihat orang kan ramah, sopan, senyum. Ya. Baik. Kemudian apa? Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu khairun, lebih baik, wa ahsanu ta'wila, dan sebaik-baik akibatnya. Baik, ya, di surah Nisa. Apa kesimpulan? Baik, apa kita baca dulu. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman masih di poin yang kedua. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Fala, maka sekali-kali tidak, demi Rabbmu, la yu'minun, tidaklah mereka beriman. Yani maksudnya tidak beriman di sini bisa satu dari tiga kemungkinan. Bisa tidak beriman, yani tidak ada iman. Bisa tidak beriman, yakni tidak sempurna iman, tidak sah iman. Bisa tidak ada iman, yakni tidak sempurna iman. Jadi penafian itu satu dari tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama apa? An-nafyu lil wujud, menafikan keberadaan, yakni tidak ada iman. Yang kedua an-nafyu lis-sihah, menafikan keabsahan, kesahan, yakni tidak sah. Dan yang ketiga an-nafyu lil kamal, menafikan kesempurnaan, tidak sempurna iman. Seperti dalam hadis ini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kalian sehingga kalian mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Tidak ada iman. Apakah di sini tidak ada iman, yakni kafir? Tidak sah iman, yakni kafir, atau tidak sempurna iman? Tidak sempurna. Contoh yang lain, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada solat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Tidak ada solat. Apakah solatnya enggak ada? Atau solatnya tidak sah? Atau solatnya tidak sempurna yang tidak baca Al-Fatihah? Berarti yang kedua kan dia syarat. Dia rukun di dalam sholat. Nah jadi begitu kawannya. Kalau ada penafian, antum seperti lagi misalnya, la sholata liman la wudu'a lahu. Tidak ada sholat bagi yang tidak berwudu, wala wudu'a lahu liman lam yadhkur ismullahi alaih, dan tidak ada wudu bagi yang tidak baca bismillah. Ini hadis tidak ada sholat maksudnya apa? Tidak ada wudu, berarti tidak sah. Tidak ada wudu liman lam yadhkur ismullahi alaih. Tidak ada wudu bagi yang tidak menyebut nama Allah, tidak baca bismillah. Tidak ada wudu. Ini tidak ada wudu apa? Tidak ada wudu, tidak sah wudu, tidak sempurna wudu. Ada khilaf ulama antara tidak sah dengan tidak sempurna. Yang rajih, yang kuat, tidak sempurna. Karena baca bismillah tidaklah masuk kepada rukun wudu, sehingga Nabi pun ya, di dalam riwayat tata cara wudu Nabi yang dijelaskan oleh Utsman bin Affan atau Abdullah bin Zaid, karena dua orang sahabat ini yang dikenal telah mempraktekkan wudu Nabi, tidak disebutkan baca bismillahnya. Berarti menunjukkan ini tidak wajib. Adapun hadis tadi menunjukkan adalah sunnah. Apalagi sebagian ulama ada yang menghasankan, jadi ada masalah dalam hadis tersebut. Jadi hadis la sholata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yusalla alaihi. Jadi katanya hadis itu tidak sahih tapi ada kekurangannya. Maka derajatnya minimal katanya hasan. Baik. Nah, di sini ikhwan, apa yang dimaksud dengan la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum? Maka di sini tergantung daripada keyakinan hatinya. Kalau dia tidak mau berhukum dengan hukum Nabi, meyakini hukum Nabi, jadi ada dua ini, bisa kafir, bisa tidak. Ya, karena pembahasan kita Ahli Sunnah wal Jamaah tentang hukum orang yang berhukum dengan hukum selain Allah itu perlu diperinci. Tidak boleh langsung mengatakan taghut, kafir, tidak. Ya, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun.
Faulaika humul zalimun humul fasikun. Dalam ayat kan begitu. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir, zalim, fasik. Nah ini tidak harus dipahami kafir keluar dari Islam, tidak. Ya. Bahkan ada tafsir Ibn Abbas, kufrun duna kufrin, kufur yang bukan kekufuran. Ini kufur kecil. Karena ahli Islam membagi kufur kepada dua, ada kufur akbar, kufur asghar. Baik ya. Jadi kalau ditanya apa hukum orang yang tidak berhukum dengan hukum selain Allah, apakah kafir? Belum tentu. Tergantung bagaimana keyakinan dia. Kalau dia berhukum dengan hukum selain Allah, meyakini bahwa hukum Allah ini sudah tidak relevan, meyakini hukum Allah sudah tidak relevan, hukum Allah ini sudah kadaluarsa, tapi yang afdal hukum sekarang misalnya, maka jelas kekufurannya jelas. Keyakinan itu keyakinan kufur. Namun kalau dia masih meyakini hukum Allah lebih afdal, ya, hukum Allah lebih afdal, namun dia tidak mampu karena hawa nafsu, karena materi, karena duit, karena pulus, karena ditekan, maka ini tidak sampai kafir. Adapun kalau orang mengatakan misalnya, kenapa nggak boleh dengan hukum Allah? Ah, nggak apa-apa karena sama saja. Nah, meyakini hukum Allah sama dengan hukum selain Allah sama, ini apa keyakinan ini? Jelas kufur. Atau meyakini hukum Allah lebih baik daripada hukum buatan manusia. Namun meyakini boleh-boleh saja. Memang hukum Allah lebih baik, namun meyakini boleh-boleh saja mau pakai hukum apapun. Jelas juga kufur. Jadi yang kufur itu tiga ya. Meyakini lebih afdal, meyakini sama, atau meyakini lebih afdal namun boleh. Berarti kan menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Sama hanya saya tidak minum khamar, namun minum khamar apa? Boleh-boleh saja. Berarti kufur orang ini. Walaupun dia tidak minum khamar. Termasuk menghalalkan zina walaupun dia tidak berzina. Bagaimana zina? Ya. Kenapa ente nggak zina? Ya saya nggak mau berzina. Terus zina bagaimana? Zina nggak baik. Tapi boleh nggak zina? Boleh-boleh saja mau berzina, silakan, tidak berzina. Jelas kufur coba. Karena apa? Karena menghalalkan sesuatu yang sudah dipastikan oleh agama. Minad din bid-darurah, ma'lumun minad din, yang diketahui oleh agama secara pasti. Termasuk kemarin orang atau ada seorang calon doktor yang menulis disertasi doktoral dengan judul atau yang inti menghalalkan zina. Maka kekufurannya itu secara otomatis. Beda kalau masalah hukum tawassul, itu kan masalah yang memang perlu digali dengan ilmu. Orang menghalalkan tawassul kepada orang mati itu perlu digali, nggak boleh langsung dikafirkan. Tapi kalau orang mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib misalnya, atau zina halal, mencuri halal misalnya, maka ini nggak perlu dikaji secara jelimet. Semua orang paham, bahkan anak kecil pun mungkin ditanya tahu. Semua agama pun mungkin meyakini sama. Nah itu yang dimaksud dengan ma'lumun minad din bid-darurah, perkara yang diketahui agama secara pasti. Maka kecuali jamaah 2 orang dikecualikan, baru tidak boleh dikafirkan. 1 orang yang baru masuk Islam, wajar kalau mengatakan misalnya sholat 5 waktu tidak wajib, zina halal, mungkin karena agak dalam agama mereka dulu mungkin sah-sah saja gitu, kumpul-kumpul 7-Eleven, ya. Atau yang kedua, Islam sudah lama namun hidupnya di hutan sendirian, paham ya? Hidupnya di hutan sendirian, jadi nggak kenal ngaji, nggak apa, tapi Islamnya sudah lama. Ini contoh saja, memang nggak ada kayak orang kayak gitu, cuma contoh saja. Baru yang begitu dikasih udzur oleh para ulama. Adapun umat Islam yang apalagi seorang kiai ngajar, dosen lagi, kalau ngomong zina halal gitu kan, nggak boleh. Baik, kemudian hatta yuhaqqimuka, tidak beriman mereka sehingga mereka berhukum kepadamu wahai Muhammad, fima syajara bainahum, terhadap atau dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Nah, ini kan dalil kepada pembahasan kita poin kedua. Kembali kepada Quran dan Sunnah ketika terjadi tanazu dan ikhtilaf. Dalil yang pertama tadi, fa in tanaza'tum, jelas.
Yang kedua dalilnya ini. Dan mereka berhukum, sehingga mereka berhukum kepada Muhammad pada perkara yang mereka syajarah. Apa syajarah? Perselisihan. Yang mereka perselisihan di antara mereka. Summa, kemudian la yazidu fi anfusihim, tidak mendapati pada diri mereka harajan, apa harajan, keberatan, mimma qadaita, apa yang engkau putuskan wahai Muhammad. Jadi jemaah, kepada keputusan Nabi itu kita harus apa, lapang dada. Nggak boleh kita merasa kok berat, kok nggak boleh. Termasuk ibu-ibu harus lapang dada bahwa poligami adalah syariat. Masalah lapang dada poligaminya loh Bu ya. Adapun masalah sesek nih suami kawin lagi baru itu boleh. Bedakan ya. Suami kawin lagi sesek boleh. Tapi terhadap syariat bolehnya kalau poligami lalu dadanya sesak sempit, apalagi mangkal jengkel kepada Allah, ini kekufuran. Maka ibu-ibu kalau menolak suaminya kawin lagi itu bisa berhukum kafir, bisa tidak. Kapan hukum kafir ibu-ibu? Kalau dia menolak suaminya kawin lagi karena menganggap poligami adalah syariat dolim. Poligami adalah sesuatu yang tidak pantas, tidak layak, itu kecurangan, kedzaliman. Nah, itu kufur. Namun kalau menolak karena ya apa, cemburu saja, ya, maka itu boleh ya. Jadi boleh Bu, kalau masalah nolak-nolak saja boleh. Ya? Tapi alasan nolaknya apa gitu ya? Kan ada itu ibu-ibu yang protes terhadap syariat poligami, walaupun dianya memang mungkin tidak poligami, tapi protes gitu terhadap syariat. Itu kekufuran. Baik. Wa yusallimu taslima, dan mereka pasrah menerima dengan selapang-lapangnya. Jadi di antara karakter di sini wajib untuk kita berhukum kepada hukum yang ditetapkan oleh agama, oleh syariat, oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak boleh kita bersempit dada, tapi harus menerima pasrah terhadap syariat. Baik. Berarti kesimpulannya apa di sini para jemaah? Bahwa al-firqan najah, golongan yang selamat, metode mereka dalam beragama apa? Ketika terjadi khilaf, terjadi perselisihan, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bukan kembali atau bukan tetap kepada dalam hawa nafsu. Maka ini dibuktikan oleh para ulama kita. Banyak ulama-ulama kita yang rujuk dari pendapat-pendapatnya karena sebab telah menemukannya dalil. Ya. Itu metode ahli sunnah berjamaah. Beda dengan ahli bidah. Ahli bidah sampai mati itu pendapat dibawa, sampai mati. Pokoknya saya harus ngene sampai mati, harus ngene. Ngene yang ngene, itu istilahnya. Tapi kalau ahli sunnah lihat, bahkan Imam Syafi'i itu punya yang namanya fatwa-fatwa. Beliau disebut dengan qaul qadim dan qaul jadid. Apa maknanya jemaah? Qaul qadim adalah fatwa-fatwa, pendapat-pendapat Syafi'i saat beliau masih berada di Irak, Baghdad. Lalu setelah beliau ke Mesir mendapatkan dalil-dalil, maka beliau banyak merubah fatwa-fatwa beliau sehingga diistilahkan dengan qaul jadid setelah di Mesir, dan beliau wafat di Mesir. Imam Syafi'i. Berarti menunjukkan Imam Syafi'i tidak jumud terhadap sebuah pendapat. Ketika terjadi ada perselisihan dengan mana yang kuat, maka beliau akan kembali kepada dalil yang lebih kuat. Ya. Bukan Imam Ahmad mengatakan la tuqallidni wala tuqallid Malikan wala Syafi'iyya. Jangan kalian taklid kepadaku, jangan pula kepada Malik, jangan pula kepada Syafi'i, kata Imam Ahmad rahimahullah mengatakan. Imam Abu Hanifah juga apa kata beliau? La yahilu li ahadin an yufta bi qaulina ma lam ya'lam min aina akhadnahu. Haram, kata Imam Abu Hanifah, tidak halal, haram bagi siapa yang berfatwa dengan fatwaku, dengan pendapatku, sementara dia tidak tahu dari mana kami mengambil fatwa tersebut. Jadi beliau memerintahkan kita untuk selalu mengikuti orang itu dengan dalilnya, gitu. Ya? Maka justru ahli sunnah ketika mengatakan mari kita kembali kepada Quran dan Sunnah, bukan berarti tanpa ulama, bukan, maknanya bukan begitu. Mari kita kembali kepada Quran Sunnah itu maksudnya kembali kemurnian. Adapun tetap harus mengikuti ulama, ya wajib. Gak bisa kita langsung Quran, langsung Sunnah tanpa penjelasan ulama. Kan biasa mereka begitu. Ente katanya Quran Sunnah, Quran Sunnah. Emang ente ketemu Nabi langsung? Tidak, maksudnya
Sumbernya harus ada, walaupun itu ucapan Syafi'i. Itu maksudnya. Kita tetap melalui Syafi'i, melalui Hambali, atau melalui ulama setelahnya. Terus sampai zaman kita sekarang, sampai kita akhir zaman nanti, tetap mengikuti para ulama dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Baik. Yang ketiga, al-firqah an-najiyatu. Al-thalithah, al-firqah an-najiyatu. La tuqaddimu kalamu ahadin ala kalamillahi wa rasulih. Tidak mendahulukan kalam. Jadi prinsip golongan yang selamat, metode mereka dalam beragama apa? Saya takut lupa. Yang pertama apa dulu? Berpegang dengan Rasul dan para sahabat, yang berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua apa? Ketika terjadi khilafiyah dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sekarang yang ketiga, tidak mendahulukan perkataan siapapun di atas perkataan Allah dan Rasul, di atas kalam Allah dan Ar-Rasul. Artinya, kalau ada sebuah pendapat salah menyelisihi hadis yang sahih, maka kalau orang tetap mengikuti pendapat yang salah tadi, maknanya berarti dia telah mendahulukan pendapat tersebut daripada kalam Allah dan kalam Rasulnya. Jelas ya? Maka para ulama kita selalu tunduk kepada dalil, karena mengamalkan surat Hujurat ayat berapa? Surat Al-Hujurat ayat pertama, ya. Amalan biqauli ta'ala, sebagai bentuk pengamalan terhadap firman Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kata Ibnu Mas'ud, kalau sudah ada perkataan dalam Quran ya ayyuhalladzina amanu, yaitu seruan bagi orang yang beriman, maka kata Ibnu Mas'ud, far'a sam'aka, maka pasang telinga baik-baik, yakni dengarkan baik-baik. Kalau sudah ada ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Karena ada syarr, ada keburukan yang akan dilarang oleh Allah, atau ada khair, ada kebaikan yang Allah akan perintahkan. Maka ikhwan, cirinya mesti antum lihat dalam Al-Quran dari awal sampai akhir. Kalau ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, pasti kalau tidak ada perintah apa? Larangan. Pasti itu. Tidak mungkin. Pasti perintah yang Allah perintahkan, atau kalau tidak perintah larangan. Di sini apa? Larangan. Ya ayyuhalladzina amanu, la, enggak boleh. La tuqaddimu, jangan kalian mendahulukan, ya, baina yadayillah, antara Allah wa Rasuli dan Rasulnya. Jadi jangan kalian mendahului Allah dan Rasul. Mendahului apa jemaah Rasulnya? Apakah mendahului larinya nih, dari balapan Rasulnya kalah? Lah, mendahului maksudnya dalam hal bertindak ketika dalam urusan agama, maksudnya bertindak, berkata-kata dalam urusan agama. Contoh saja ikhwan, orang yang berbicara tentang agama yang dia tidak tahu ilmunya, lalu dia tebak-tebak kira-kira, itu berarti tak mendahului Allah. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm, innas sama wal absar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian ikuti sesuatu yang tidak ada ilmu tentangnya, karena semuanya pendengaran, penglihatan, dan hati ini akan dimintai bertanggung jawab. Maka kalau kita nggak tahu, katakan Allahu a'lam. Jangan maksa, jangan memaksakan diri takalluf dengan menjawab masalah agama kalau kita tidak tahu hukumnya. Bahkan orang mengatakan wallahu a'lam itu bagian dari ilmu loh, coba. Kata Imam Malik, kalau orang ketika ditanya mengatakan Allahu a'lam, yang tidak tahu, la adri, tidak tahu, itu bagian dari ilmu. Bukan kerendahan atau bukan suatu yang hina, rendah. Tidak, justru ketika ditanya, oh saya nggak tahu. Subhanallah. Imam Malik saja jemaah diajukan 40 pertanyaan dari penduduk Khurasan saat beliau haji, saat mereka haji. 40 pertanyaan, hanya 3 atau 4 yang dijawab oleh Imam Malik. 40 pertanyaan loh jemaah. Dan itu dari penduduk Khurasan. Khurasan itu hampir Suktiat sana. Lalu datang berhaji, lalu mampir ke Madinah, bertanya mereka. Itu menjawab, yakni membawa titipan-titipan pertanyaan. Dari Imam Malik hanya menjawab 4 saja. Sisanya apa kata Imam Malik? La adri, la adri. Itu imam. Nah kita kayak majnun, orang gendeng, kita dijawab semuanya. Kita ini, naudzubillah ta'ala. Subhanallah, ini musibah ya, bagi para
dai, para ustaz yang kadang-kadang mungkin takut disangka apa, nggak punya ilmu sehingga dijawab saja walaupun ngawur, walaupun kira-kira gitu ya. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, campur dengan perintah ini. Innallaha sami'un alim, semuanya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baik. Wa qala Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas berkata tentang bahwa golongan yang selamat itu adalah tidak mendahulukan kalam siapapun di atas kalamullah, di atas Al-Quran, di atas sunnah. Kata Ibnu Abbas, perhatikan, padahal yang disebutkan oleh Ibnu Abbas ini para sahabat juga. Kata beliau, ya urahum sayahlikuna, aku melihat kalian akan binasa, atau aku kira kalian sayahlikun akan binasa. Kenapa? Aqulu qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa yaqulun qala Abu Bakr wa Umar. Mereka akan binasa kenapa? Kata Ibnu Abbas, aku mengatakan Rasul bersabda, yakni hadis Rasul bersabda, sementara dia mengatakan bukan Rasul tapi siapa? Abu Bakar telah berkata, Umar telah berkata. Subhanallah. Apalagi kalau orang yang berkatanya misalnya berdalil dengan perkataan bukan Abu Bakar, Umar, kiai saya berkata misalnya, atau imam fulan berkata, lebih parah lagi. Sementara ucapan Abu Bakar dan Umar pun tidak boleh dipakai untuk membantah hadis yang selesai dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Abu Bakar loh di sini. Tapi disinilah, yakni berpegangan teguhnya para sahabat yang diantara Ibnu Abbas kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulan dari poin ketiga bahwasannya golongan yang selamat tidak mengagungkan perkataan selain perkataan Nabi, tidak mendahulukan perkataan selain perkataan Nabi. Dan ini sudah didahului juga oleh para a'immah, para imam-imam yang empat. Ya. Imam Syafi'i, apa kata beliau? Kata beliau, ajma'al muslimun ana man istabanat lahu sunnatun min Rasulillah fala yahilu an yad'aha liqauli ahadin minan nas. Kata Imam Syafi'i, telah sepakat kaum muslimin bahwa siapa yang sudah sampai sunnah kepadanya, jelas datang sunnah ini hadis, maka tidak halal, tidak boleh baginya untuk menolak sunnah tersebut demi perkataan seseorang. Subhanallah. Nah sekarang kan banyak di antara contoh jemaah, contoh yang mudah. Ketika berkeyakinan menurut mazhab Syafi'iyah bahwa menyentuh yang bukan mahram atau menyentuh laki perempuan walaupun mahram itu membatalkan wudu, karena itu mazhabnya, maka ada hadis-hadis yang menyebutkan Nabi mencium Aisyah lalu Nabi sholat tanpa wudu lagi, itu mereka tolak. Karena apa? Bertentangan dengan mazhab. Karena kalau mazhab kami kan itu batal. Sudah titik, pokoknya batal ya batal. Ini hadis-hadis Nabi cium Aisyah bagaimana? Ya pokoknya kami ini. Nah, itulah berarti mendahulukan perkataan seseorang atau ra'yu seseorang, pendapat seseorang daripada kalamullah dan kalam Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Ibnu Abbas apa? Urahum sayyalikun. Aku kira mereka akan binasa. Ini bahaya, bahaya. Meninggalkan sunnah ini luar biasa. Di dunia kita wajiyadzubillah di atas kesesatan, di dunia kita terombang-ambing di atas kesesatan, dan gak akan bahagia. Dan ingat jemaah, tolong jangan sampai tertipu dengan sikap bahwa ahli bid'ah mengamalkan bid'ah tapi kok dia kelihatan tenang, kelihatan wajahnya cerah dan semisalnya. Itu bukan jaminan juga. Kita wajib meyakini yang namanya bid'ah itu bukan semakin mendekatkan diri kepada Allah, tapi semakin menjauh. Ingat kata Nabi tentang orang Khawarij, yamruquna minad din kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Mereka melesat dari agama seperti melesatnya anak panah dari pesuruhnya.
Jadi bid'ah itu bukan seorang menjadi dekat dengan Allah, dicintai Allah, tidak. Allah murka. Allah semakin menjauhkan kepada ahli bid'ah. Dan sunnah sebaliknya, kawan, mendekatkan diri kepada Allah, membuat Allah cinta. Maka antum wajib meyakini bahwasanya Allah mencintai ahli sunnah, malaikat mendoakan ahli sunnah. Jadi berkahnya ahli sunnah itu, contoh saja, ahli sunnah sering saya sampaikan di majlis-majlis. Contoh saja, ahli sunnah itu berkahnya begini. Ketika dia berjenggot misalnya, selama berjenggot dia mendapat pahala. Karena kan jenggot antum nggak antum simpan. Misalnya antum mau keluar atas simpan dulu jenggotnya. Umumnya saya kira dong, bermasalah orang berjenggot. Jenggot disimpan di sini dalam lemari. Berarti ketika dicopot jenggotnya, berarti nggak berpahala. Sebab jenggotnya sedang dicopot. Nanti ketika dipakai lagi baru berpahala. Tidak, ini selama antum berjenggot. Karena apa? Pahala dari sisi mana? Pertama, ini perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, berarti antum telah menyebarkan syiar sunnah. Dan yang ketiga berarti apa jemaah? Memberi contoh kepada yang lain, termasuk para ibu-ibu. Para ibu-ibu ketika memakai jilbab, jilbab yang benar ya, jilbab yang menutup aurat, maka saat memakai jilbab dalam posisi ibadah, terus ibadah. Berapa jam pakai jilbabnya? Berapa jam keluar rumah? Nanti dicopot lagi jilbabnya, ibadahnya berhenti. Pakai lagi jilbab, ibadah lagi. Oleh karena itu, orang yang mengamalkan sunnah senantiasa berkah dengan banyaknya amal pahala. Nah, kesimpulannya berarti apa? 3 poin ini. Metode golongan yang selamat dalam beragama adalah apa? Mengikuti kepada metode Rasul dan metode para sahabat. Yang dimaksud itu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, ketika berselisih, mereka kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, tidak mendahulukan perkataan siapapun di atas perkataan Allah dan Rasulnya. Maknanya tetap menukil perkataan ulama, namun ulama yang sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Al-Quran dan oleh As-Sunnah. Baik. Tambah 1 poin lagi, yang keempat. Al-firqatun najiyah tu'tabar tauhid. Golongan yang selamat tu'tabar at-tauhid. Mereka memprioritaskan tauhid. Wa huwa ifradullah bil ibadah, dan makna tauhid yakni mengesahkan Allah dalam beribadah. Ini makna tauhid secara khusus berjamaah. Karena kalau makna tauhid secara umum yakni mengesahkan Allah dalam rububiyah, di dalam uluhiyah, dalam ibadah, dan juga di dalam nama dan sifat. Namun kalau ini definisi ini adalah secara khusus, yakni ifradullahi, mengesahkan Allah bil ibadah dalam beribadah. Maka diistilahkan pula dengan tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, atau dengan istilah lain tauhid apa? Uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu diambil dari kata al-ilah. Adapun tauhid ibadah diambil dari kata al-ibadah. Artinya beribadah. Apa definisi ibadah semua? Ibadah itu kalau secara bahasa artinya al-khudu' wa tadallul. Artinya ketundukan dan kerendahan. Ini tunduk rendah, itu ibadah. Ya. Itu secara bahasa. Dan memang ada kaitan antara ibadah secara bahasa, ibadah secara istilah, ada kaitannya cuma. Orang yang sedang ngaji seperti ini hakikatnya sedang merendahkan. Orang yang sedang ngaji seperti kita ini sedang tunduk. Tunduk kepada siapa? Kepada Allah. Rendah kepada siapa? Sedang menghinakan diri, merendahkan diri di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Ya. Nah, itu maksud ibadah secara bahasa. Adapun secara istilah berjamaah adalah apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibadah yakni ismun jami'un likulli ma yuhibbu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Artinya semua nama yang mencakup, semua nama yang mencakup pada apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah.
Jadi apapun dia yang dicintai diridhoi Allah, baik perkataan atau perbuatan, baik lahir ataupun batin. Nah, diulangi. Apa itu ibadah secara istilah? Ungkapan, boleh ya? Ungkapan untuk menunjukkan perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Ungkapan terhadap apa saja yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Ungkapan untuk apa saja ya. Makanya apa saja yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Lalu hati bagaimana? Makanya disebutkan setelahnya, baik lahir ataupun batin. Perkataan batin, nah berarti perkataan hati. Amalan batin, amalan lahir, perkataan lahir, kan begitu. Oleh karena itu berarti dari definisi ini luar biasa definisi ini, para ikhwan. Berarti dari definisi ini adalah ibadah itu ada yang mencakup ibadah hati, ibadah lisan, dan ibadah anggota badan. Ya kan? Ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan. Makanya disebut ibadah qalbiyah, ibadah qauliyah, dan ibadah badaniyah. Nah, terus yang dicintai dan diridhoi. Makanya sesuatu bisa disebut ibadah atau sesuatu cirinya bahwa itu adalah ibadah. Apa itu, teman? Jika dia dicintai dan diperintah oleh Allah. Kalau ada perintah maka itu adalah ibadah. Atau Allah memuji, mencintai, misalnya Allah yuhibbut tawabin. Allah mencintai at-tawabin, orang yang bertobat. Berarti tobat ibadah bukan? Ibadah karena dicintai oleh Allah. Baik, apa lagi? Berbakti kepada orang tua ibadah bukan? Kenapa? Apa dalil ibadah yang menunjukkan ibadah? Karena diperintah. Apa dalilnya dalam Quran atau dalam hadis? Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana. Baik. Maka di sini seperti apa? Kad-du'a, seperti doa. Ya. Maka disitulah al-firqah an-najiyah, yakni mereka memprioritaskan tauhid. Dan maksud tauhid berjamaah bukan berarti kita harus ngaji kitab tauhid, bukan. Artinya dalam dakwah, baik kalau ngaji fikih mesti mengajar hamba-hamba Allah untuk mentauhidkan Allah. Ketika ngaji tafsir juga demikian. Ketika ngaji hadis, ngaji Quran, semuanya. Jadi prioritas inti dakwah mereka adalah menyuruh manusia agar beribadah kepada Allah dan menjauhkan manusia dari kesyirikan. Maka nanti dalam kajian-kajian seperti ini, kajian-kajian firqah najiyah, mesti jangan syirik, jangan bid'ah, mari kita bertauhid, mari kita mengikuti sunnah. Demikian. Maka justru kajian-kajian yang benar, yang selalu dikit-dikit ngomong tauhid, dikit-dikit ngomong syirik, dikit-dikit sunnah, dikit-dikit bid'ah. Yang justru sebagian orang alergi ya. Alah pengajian kok isinya cuma bid'ah. Atau justru itu yang benar. Nabi tiap minggu berpesan agar sahabat-sahabat menjauhi bid'ah. Namun dengan pembahasan yang benar tentu. Memang tidak boleh membid'ah-bid'ahkan sembarangan. Namun mengkaji ini bid'ah, ini sunnah, ini syirik, ini tauhid, wajib disampaikan. Kan termasuk dolim jemaah. Kalau ada ustaz berceramah, termasuk dolim ustaz ini. Dia berceramah menjelaskan tentang surga, keindahan surga, menjelaskan tentang dahsyatnya neraka, lalu tidak disampaikan bagaimana cara ke surga. Itu dengan mentauhidkan Allah. Dan bagaimana supaya kita diharamkan masuk neraka. Ini dengan tidak melakukan kesyirikan. Bagaimana manusia diajarkan ini surga, ini neraka, ini keindahan surga, bidadarinya, tapi tidak dijelaskan yang paling berhak mendapatkan surga adalah kaum yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, yang menyempurnakan tauhidnya. Baik ya. Doa seperti doa. Ini doa ini ibadah apa? Ibadah hati atau ibadah lisan? Baik, ibadah lisan. Wal isti'anah, dan meminta pertolongan kepada Allah. Ibadah apa ini? Ibadah apa? Nah, ibadah hati. Wal istighotsah juga ibadah hati. Apa istighotsah? Meminta pertolongan. La. Kalau pertolongan isti'anah. La.
bantuan. Loh, apa bedanya? Kalau isti'anah itu pertolongan sifatnya umum, baik sekarang atau nanti, yang sifatnya dari bahaya atau yang selain bahaya. Tapi kalau istighotsah itu adalah minta pertolongan secara khusus, yaitu saat adanya gawat darurat, saat adanya kesulitan. Makanya kata para ulama, al-istighotsah itu adalah thalabul ghauthi 'inda syiddah. Istighotsah artinya meminta pertolongan, bantuan kepada Allah saat syiddah, saat ada kesulitan. Jadi bedanya istighotsah dengan isti'anah, istighotsah itu kalau kebakaran, orang kebakaran minta tolong. Kapan? Besok. Keburu padam apinya. Itu namanya istighotsah. Gitu. Tapi kalau minta tolong betulkan ini, yaitu bisa kapan-kapan, berarti isti'anah minta bantuan. Wal istighotsati, ya, karena ini ataf kepada kad-du'ai, wal isti'anati wal istighotsati waqt syiddati war rakha. Ya, baik waktu syiddah, waktu apa? Syiddah, kesulitan, war rakha ataupun pada waktu lapang. Wad dabhi, apa dabhi? Ini contoh-contoh ibadah ini. Mengesahkan Allah dalam beribadah seperti dalam doa, istighotsah, isti'anah, istighotsah, ya, waktu syiddah wal rakha, baik waktu sulit atau waktu lapang. Wad dabhi, dan apa dabhi? Menyembelih. Itu ibadah berarti, coba. Menyembelih itu ibadah. Mana dalilnya menyembelih ibadah? Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki." Jadi nusuk itu artinya makna umum, artinya ibadah, nusuk itu. Namun kalau dikhususkan makna nusuk artinya bisa menyembelih atau sembelihan, dan bisa juga ibadah dalam haji umroh. Jadi nusuk itu ada dua makna secara khusus, ya. Kalau secara umum nusuk itu apa artinya? Secara umum ibadah apa saja. Menuntut ilmu juga nusuk. Menuntut ilmu nusuk, bakti kepada orang tua nusuk, karena ibadah sholat nusuk. Itu makna umum. Adapun makna khusus ada dua. Pertama, nusuk bermakna yakni ibadatun fil haji wal umrah. Yani ibadah-ibadah yang dilakukan ketika haji umrah itu nusuk. Atau yang kedua apa jemaah? Menyembelih. Maka di sini disebutkan menyembelih bagian dari ibadah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Azab. Baik. Dan menyembelih untuk selain Allah ini hukumnya, coba perhatikan. Menyembelih untuk selain Allah, apa hukum menyembelih untuk selain Allah? La, sunnah. Menyembelih untuk selain Allah hukumnya sunnah, berpahala. Kalau menyembelih untuk memuliakan tamu, maka menyembelih untuk selain Allah ada dua macam. Ada yang haram dan hukumnya syirik akbar. Itu menyembelih untuk selain Allah dalam rangka pengagungan, mengagungkan jin atau mengagungkan apa? Penghuni tempat yang dianggap memiliki kekuatan. Itu syiriknya syirik besar, jangan. Adapun menyembelih untuk selain Allah seperti untuk memuliakan tamu, maka ini sunnah ibadah, bahkan dianjurkan. Jadi jangan kalau ada tamu sembelih. Sembelih apa? Apa yang bisa disembelih? Kambing, ayam. Kalau enggak ya membeli makanan, ya, mulia. Nah. Baik. Dan ada sembelihan yang memang sifatnya mubah, seperti untuk makan sendiri, sembelihan untuk dijual belikan misalnya, maka itu hukumnya mubah. Baik. Wa tawakkul, dan bertawakal. Ini amanah ibadah apa ini? Tawakal ibadah hati, lisan atau anggota badan? Ibadah hati, tawakal. Bahkan tawakal itu pada jemaah seabdul ibadah hati. Imam Ibnu Qayyim mengatakan dalilnya, karena tawakal ini dalilnya kok lebih atau seabdul ibadah, ya istilahnya, tentu ibadah hati. Kenapa? Karena pahalanya demikian besar. Apa kata Allah? Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi. Apa maksud mencukupi jemaah? Di dunia Allah cukupi, di akhirat Allah cukupi. Ini kan luar biasa, nggak ada ibadah yang seperti ini ganjarannya. Allah cukupi di dunia. Makanya orang yang tawakalnya betul-betul kepada Allah, rezekinya pun dicukupi. Beda dengan tawakalnya kepada jimat-jimat, kepada benda-benda, kepada keris, marmesem, ronggolawe, apa mana, Pontokusumo, ya, rompi dijual maharnya 1 juta. Ada lagi semar mesem untuk penglaris, mahar 250.000. Kenapa nggak dukun itu yang pakai supaya dia kaya raya gitu? Baik. Wal hukm bima anzalallah, dan berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, ini jelas ibadah. Wa ghairi dzalika min anwa'il ibadat, dan yang lain-lain, ya. Wa ghairi dzalik, dan yang lain dari itu dari jenis-jenis al-ibadah, huwal asasu alladhi tubna alaihi daulatul islamiyah sahihah. Maka dialah asas yang dibangun di atasnya negara Islam yang sahih. Artinya negara kalau dibangun dasarnya di atas tauhid, di atas ibadah hanya kepada Allah, maka Allah akan berkahi negeri tersebut. Contohnya jemaah, kita tanpa berlebihan mengatakan sekarang ini di dunia hanya baru Saudi yang bisa menjalankan, menegakkan negeri di atas tauhid dan di atas syariat Islam, walaupun tentu banyak kekurangan. Tapi tidak ada negeri dunia sekarang yang menegakkan itu, kecuali Saudi saja. Dan kita bisa melihat bagaimana keamanan negeri tersebut dibanding negeri-negeri yang lainnya. Bukan berarti tanpa adanya maksiat. Di zaman sahabat ada yang minum khamar, bahkan di zaman sahabat ada yang berzina. Namun dibangun mereka para sahabat Rasul di atas apa? Akidah, tauhid yang lurus. Nah, wala budda min ib'adi syirki wa dhahirihi. Maka wajib untuk menjauhkan kesyirikan wa madhahiri, dan syiar-syiar, penampakan-penampakan al-mawjudah yang sekarang ada fi aksaril biladil islamiyah, di kebanyakan negeri-negeri Islam. Apa ya madhahir kesyirikan? Madhahir itu penampakan kesyirikan. Kesyirikannya atau syiar-syiarnya. Seperti apa? Seperti kubur-kubur yang dibangun. Itu kan sekarang di hampir seluruh negeri-negeri Islam. Nah, apa negeri Islam itu cuma? Baik. Apa itu negeri Islam? Syariat itu tidak harus, tidak syarat. Nah, bukan syariat tapi syiar. Negeri Islam, betul, ada kata mayoritas itu penting. Negeri Islam adalah negeri yang tegak di dalam negeri tersebut syiar-syiar Islam, seperti adzan, sholat berjamaah, sholat hari raya. Syiar-syiar Islam tegak dalam amin syamilin, dari penduduknya yang umum menyeluruh, kebanyakan atau mayoritas. Jadi yang mayoritasnya syiar Islam tegak gitu oleh mayoritas penduduknya. Karena syiar Islam bisa saja tegak di negara kafir, namun tidak secara menyeluruh. Mungkin di Amerika ada adzan, mungkin di Soviet atau di Spanyol atau di Jepang, di Korea ada mungkin adzan, namun dia mungkin nggak pakai speaker, atau mungkin hanya di satu blok saja. Hatta di Filipina itu ada Muslim di salah satu provinsinya, namun tidak dikatakan negeri Islam. Nah, adapun kita alhamdulillah mayoritas. Ini wajib kita syukuri jemaah sekalian. Baik ya. Li'annahu min muqtadayat tauhid. Karena sesungguhnya keberadaan negeri Islam yang sahihah, yang benar, itu adalah konsekuensi dari tauhid. Ini orang kalau bertauhid makmur negara tersebut. Wala yumkin an-nasr, dan tidak mungkin adanya pertolongan li ai jama'atin, bagi jamaah apapun, bagi golongan apapun, bagi kelompok apapun, bagi sebuah negeri manapun itu jamaah yang tuhmat tauhid, yang dia melalaikan atau menyia-nyiakan tauhid. Nah, jadi ini penting. Allah menjanjikan apa? Allah menjanjikan
bagi penduduk negeri. Ya. Kalau dia beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Allah akan buka keberkahan dari pintu langit dan bumi. Wala takafihu syirk bi anwa'ihi. Ya. Dan tidak memerangi syirik dan jenis-jenisnya. Uswatan bir rusul jami'an, sebagai bentuk meneladani para rasul seluruhnya. Wa bi rasulina al-karim, dan juga sebagai bentuk meneladani rasul kita. Jadi para rasul semuanya memerangi tauhid, memerangi syirik. Semuanya mendakwakan tauhid. Ya. Sallallahu wasallam alaihi ajma'in. Semoga salawat dan salam Allah tercurah kepada mereka seluruhnya. Nah, kesimpulan dari poin 4 ini cuma bahwa pertolongan Allah, kesuksesan sebuah bangsa, kaum, pribadi, golongan ketika memprioritaskan tauhid. Dan tauhid yang dimaksud pokoknya di tauhid ibadah ini, tauhid uluhiyah. Ya. Kenapa kok tauhid uluhiyah cuma yang diprioritaskan? Karena itulah dakwah, misi dakwah seluruh para nabi dan rasul. Dan orang kalau sudah bertauhid uluhiyah pasti akan bertauhid rububiyah gitu. Tapi orang yang bertauhid rububiyah belum tentu dia bertauhid uluhiyah. Sebagaimana Abu Jahal, dia bertauhid rububiyah, namun tidak bertauhid uluhiyah. Nah, saya kira cukup, insyaallah nanti masuk ke poin yang kelima dari bagaimana metode firqah najiyah dalam beragama. Allah a'lam. Tapi ada pertanyaan tadi masuk. Apa contohnya tidak ada iman atau tidak sempurna iman? Tapi kalau tidak ada iman maknanya bisa kafir ya. Imannya tidak sah juga bisa bermakna kafir. Tapi kalau tidak sempurna iman, apa maksud tidak sempurna iman? Imannya ada, namun ada ketidaksempurnaan dengan sebab dosa, maksiat. Jadi iman yang sempurna itu ketika mati sudah bertobat dari semua dosa-dosa. Tidak membawa dosa syirik, tidak membawa dosa bid'ah, tidak membawa dosa besar, sudah ditobatinya. Itu yang imannya sempurna. Sementara kalau kita di dunia, kita melakukan amalan yang akan mengurangi iman, walaupun tidak menghilangkan iman, tapi iman berkurang seperti maksiat, maka itulah orang yang tidak sempurna imannya. Kalau seandainya mati, maka dibawa kehendak Allah. Orang yang tidak sempurna imannya bisa disiksa karena ketidaksempurnaannya, bisa diampuni selama itu bukan pembatal keislaman. Nah, Allah alam bisa. Namun yang sempurna imannya akan mati dalam keadaan apa jemaah? Masuk surga nanti dalam keadaan tidak dihisab, tidak diazab. Jadi orang yang sempurna imannya, sempurna tauhid. Allah alam bisa. Dan tanya lagi? Nah. Terkait istighosah, Ustaz. Ya. Selama ini kan masyarakat kita mungkin kurang benar dalam aplikasi istighosah. Nah, istighosah ini yang benar itu dilakukan secara jamaah atau sendiri, dilakukan secara syir atau jahar, Ustaz. Bagus. Tapi terkait istighosah, pertama istighosah ibadah yang sangat agung sekali karena dia minta bantuan kepada Allah, menunjukkan hamba dalam keadaan merasa terjepit, hamba dalam keadaan tidak berdaya, dan Allah suka kepada hamba seperti itu. Lalu bagaimana bentuk istighosah? Istighosah adalah doa. Jadi istighosah itu doa, namun doanya khusus, yaitu minta apa kepada Allah? Bantuan saat kita ada urusan berat. Berarti setiap yang punya urusan berat, ketika berdoa kepada Allah, itulah makna istighosah. Dan adabnya, di antara adab adalah angkat tangannya tinggi begini jemaah. Ini ketiak ini kelihatan begini tinggi. Ya kalau antum ada masalah berat, menghikbit yang sulit, nggak ada jalan keluar, itu doanya begini, ya Allah, minta kepada Allah untuk dikeluarkan dari himpitan. Apalagi ditambah dengan bacaan khusus, nanti ada doa kesulitan ya, seperti membaca doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dibaca lagi doa yang khusus, yaitu membaca la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Jadi hafal itu doa tauhid yang di dalamnya untuk minta keluar dari kesulitan. Kalau baca sholawat askil, Lah, sebentar. Nah, kemudian
ini pernah dipraktekkan Nabi saat Nabi menghadapi pasukan di perang Badar. Perang Badar itu cuma sekalian, perang yang jumlah pasukan itu sangat tidak seimbang, gitu ya, di perang Badar itu. Nah, Rasulullah SAW yang hanya jumlah pasukan 300 sementara dari kalangan orang-orang musyrik Quraisy hampir 1000 lebih. Sementara Rasul cuma berapa? 300 lebih. Maka ketidakseimbangan ini Rasul betul-betul dalam keadaan apa? Gawat, darurat. Maka Rasul beristighosa di sana. Dan Rasul tidak kumpulkan para sahabat. Di sana banyak sahabat. Tapi Nabi istighosa sendiri. Lalu apa dalam doanya Nabi mengatakan, Allahumma in tuhlik hadir isabah lam tu'bad fil ard abadan. Ya Allah, kalau seandainya engkau hancurkan kelompok ini, yakni maksudnya pasukan Badar ini, maka engkau tidak disembah selama ini muka bumi. Itu juga Nabi mengangkat tangan dulu. Dan itu kemarin dibaca sama seorang perempuan artis di saat Pilpres. Ya, Pilpres belum waktunya istighosa kayak gitu. Apalagi baca, ya Allah kalau enggak menangkan engkau nomor 2, engkau tidak disembah selama ini muka bumi. Wah. Enggak boleh, itu masalah berat. Kalau Pilpres kan biasa-biasa saja, 1-2 sama saja. Baik. Nah, jadi kita istighosa sendiri. Di rumah, di kamar, kita sendiri, kita akan kesulitan. Dan tidak ada istilah dikumpulkan orang ramai-ramai pakaian putih-putih buat panggung dan istighosa. Lu baca berbagai macam sholawat afkir, sholawat berat dan sebagainya. Tidak ada dasar dari Nabi SAW. Cukup ya? Ada selainnya dapat makan-makan dan ya cukup ya sampai di sini. Yang masalah hadis tadi, pengertian sunnah dari ulama usul, ulama hadis. Itu sudah. Enggak pengertian sunnah dari ulama usul. Iya sudah. Ulama hadis, ulama fikih, satunya ulama. Oh, ulama akidah. Akidah. Itu akidah yang sahih berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi sunnah istilah untuk akidah yang sahih menurut ulama akidah. Sunnah artinya apa? Dikerjakan berpahala, kalau tidak berdosa menurut ulama fikih. Menurut ulama usul adalah perintah yang tidak harus dilakukan menurut ulama usul. Terus menurut ulama hadis adalah apapun yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan atau perbuatan atau persetujuan Nabi, takrir atau sifat-sifat Nabi SAW. Cukup, ini dulu mungkin yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abu Khalifah itu mana? Anak Ustaz. Antum Abu Khalifah terus Rizal. 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 Uzur. Uzur. Betul. Ada kerjaan juga.